Pembahasan UN Fisika 2019. Sebelum dilanjutkan, bantu subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya. Nomor 34. Perhatikan penunjukan jarum amperemeter pada gambar berikut. Nah, di sini ada hasil pengukuran kuat arus menggunakan amperemeter. Nah, kuat arus yang terukur adalah, untuk membaca skala ini adalah hasil ini sama dengan skala yang ditunjukkan per skala maksimum dikali dengan batas ukur. Oke. Pada gambar hasil pengukurannya di sini menunjukkan skala ini 60. Jadi skala yang ditunjukkan adalah 60. Skala maksimumnya 100. Nah, itu adalah skala maksimum. Jadi 60 per 100. Nah, batas ukur yang digunakan yaitu adalah 5 ampere. Maka dikalikan dengan 5 ampere. Maka hasilnya yaitu adalah 0,6 dikali 5. Berarti 3 ampere. Dan inilah hasil dari pengukuran kuat arus. Sehingga jawabannya di sini adalah opsi D. Soal selanjutnya nomor 35. Di sini terdapat gambar rangkaian listrik 4 buah resistor dengan 3 buah baterai atau GGL. Ditanyakan adalah besar tegangan jepit pada titik AB. Jadi pertanyaan adalah tegangan jepit titik AB. Nah, untuk menghitung tegangan jepit titik AB, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai kuat arus rangkaian. Nah, untuk menghitung kuat arus rangkaian, kita bisa gunakan hukum Kirchhoff atau hukum kedua Kirchhoff di sini, yaitu adalah I sama dengan sigma GGL per R total. Oke. Nah, sigma GGL di sini kita harus perhatikan penyusunan baterainya. Kalau ada yang terbalik, maka kita kurangkan. Kita lihat dari GGL yang pertama terhadap GGL kedua, ini susunannya tidak terbalik, berarti kita jumlahkan. Jadi 8 plus 8. Kemudian terhadap baterai yang ketiga ini juga tidak terbalik, artinya kalau tidak terbalik begini, kutub positif bertemu negatif, berarti itu sesuai, tidak terbalik. Kalau terbalik itu apabila kutub positif bertemu kutub positif, maka itu terbalik, kita kurangkan. Maka di sini semuanya kita jumlahkan karena tidak ada yang terbalik baterainya. Nah, dibagi dengan kita jumlahkan semua hambatan yang ada. Di sini ada 3, ini kan rangkaian seri ya. Semua hambatan tersusun seri. 3 ditambah 3. 3 ditambah 3, kemudian 2 dan 4. Berarti tambah 2 ditambah 4. Berarti 24 dibagi dengan di sini berarti 12 ohm, maka kuat arusnya adalah 2 ampere. Nah, kuat arus rangkaian 2 ampere. Selanjutnya untuk menghitung tegangan jepit VAB menggunakan hukum 2 Kirchhoff juga. Itu ada sigma GGL tambah I dikali R totalnya. Nah, tapi ini terbatas dari titik A ke B. Nah, arah arusnya tadi, itu ada arusnya ke kanan tadi ya. Nah, karena kita menggunakan tadi mulai dari GGL yang pertama, arah arus kan keluar dari kutub positif ya. Jadi sini, oke. Maka di sini berdasarkan aturan hukum 2 Kirchhoff, apabila arus di sini menemui kutub negatif terlebih dahulu, maka GGL-nya bernilai negatif. Berarti di sini antara titik AB ada satu buah GGL, yaitu GGL 1. Nilainya min karena tadi arusnya menjumpai kutub negatif terlebih dahulu. Kemudian plus I-nya tadi kita dapatkan 2 ampere. Nah, di titik AB hambatannya itu ada R1. Hanya ada R1, berarti dikalikan dengan R1 yaitu 3 ohm. Maka di sini berarti min 8. Nah, hasil kali 2 dengan 3 itu adalah 6. Jadi min 8 tambah 6 hasilnya adalah min 2 volt. Jadi tegangan jepitnya sebesar 2 volt. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 36.
perhatikan rangkaian RLC berikut ini. Nah, di sini disajikan rangkaian seri RLC. Kemudian di sini ada 4 pernyataan yang terkait dengan rangkaian, yaitu ada impedansi, kuat arus maksimum rangkaian, sifat rangkaian, dan tegangan efektif ujung BC. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang benar terkait dengan rangkaian di atas. Nah, untuk menentukan benar tidaknya pernyataan ini, kita bisa memulai dengan menghitung reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Nah, kita hitung terlebih dahulu reaktansi induktif, yaitu XL-nya, yaitu adalah omega dikali L. Nilai omeganya di sini berdasarkan persamaan tegangannya di sini 5,8 sin 250 T, berarti ini 250 T adalah nilai omeganya, berarti 250 dikalikan dengan nilai induktansinya 1,8 Henry, ya hasilnya adalah 250 dikali 1,8 berarti 450 ohm, ya satuan reaktansi adalah hambatan ohm. Kemudian reaktansi kapasitifnya kita hitung, XC sama dengan 1 per omega dikali C. Nah, 1 dibagi nilai omeganya sama ya, 250. Kemudian nilai kapasitifnya atau kapasitansi kapasitor 16 mikro, ya 16 jadi dikali 16 kali 10 pangkat min 6. Nah, dikali 10 pangkat min 6 mikro. Kita ubah satuannya ke farad. Nah, hasilnya di sini berarti adalah 10 pangkat 6 per, ya, min 6-nya kita pindahkan ke atas, berarti jadi positif pangkatnya. 10 pangkat 6 dibagi 250 dikali 16 itu berarti, ya bisa kita tuliskan seperti ini, 250 dikali 16. Ini kan berarti 1 juta. 1 juta dibagi 250 itu dapatnya 4.000. 4.000 dibagi 16. Bagi 16. Ini kita dapatkan hasilnya 250 ohm. Nah, setelah menghitung reaktansi, kita bisa menghitung impedansinya. Nah, di mana impedansi itu rumusnya adalah ya Z impedansi akar dari ya, nilai resistor kuadrat dengan selisih XL dengan XC. XL min XC kuadrat. Oke. Maka di sini nilai Pitagoras dari 210 kuadrat dengan, nah selisihnya ini kita selisihkan langsung, 450 dengan 250 itu adalah 200 kuadrat. Nah, 21 20 ya. Ini akan kita dapatkan nilai Z-nya itu adalah 29, nanti 290 ohm ya. Itu nilai impedansinya. Nah, maka di sini pernyataan 1 sudah terlihat di sini, berarti pernyataan 1 benar. Nah, kemudian di sini juga kita peroleh nilai XL 450 ini lebih besar daripada XC-nya. Nah, nilai XL itu lebih besar dari XC. Nah, ini menentukan sifat rangkaian, di mana berarti rangkaian di sini bersifat induktif, bukan kapasitif. Maka pernyataan nomor 3 gugur di sini, berarti tidak tepat. Kita menyisakan 2 pernyataan, yaitu 2 dan 4. Untuk kuat arus maksimum, menghitung kuat arus maksimum, ini kita bisa gunakan rumus I, ya, I maksimum, berarti di sini menggunakan V maksimum dibagi dengan impedansinya. Nah, V maksimumnya dapat dari persamaan ini sumber tegangan, yaitu 5,8 per, ya, ingat ya di sini V sama dengan Vm sin omega T, berarti Vm-nya, V maksimum adalah 5,8 dibagi impedansinya 290. Nah, 58 dengan 29 itu kan bisa dibagi. 58 itu kalau dibagi 29 dapatnya 2. Berarti kalau misalkan 5,8 ya,
ini dibagi 2,9 dapat 2, ini dibagi 2,9 berarti dapatnya 100. Berarti 2 per 100. 2 per 100 berarti 0,02 ampere. Dalam satuan mili berarti 20 miliampere. 20 miliampere. Berarti pernyataan 2 ini juga benar. Nah, jawabannya udah ketemu nih. Pernyataan 1 dan 2 yang benar. Berarti opsi A nih jawabannya. Nah, kalau ingin menguji opsi 4, bukan opsi 4, maksudnya pernyataan 4, tegangan efektif ujung BC, berarti BC ini kan adalah induktor ya, berarti VL-nya yang kita hitung. Berarti kita harus mencarinya dengan cara seperti ini. I efektif, karena mintanya adalah tegangan efektif, berarti I efektif. Nah, arus pada tiap-tiap komponen ini nilainya sama karena seri, dikalikan dengan nilai XL-nya. Nah, yang kita hitung tadi adalah kuat arus maksimum. Kalau efektifnya kan dibagi akar 2 lagi ya. Nanti 20 mili per akar 2. Ya, dibagi akar 2. XL-nya adalah 450. Nah, berarti 20 kali 450 aja itu adalah berapa tuh? 9.000 ya. 9.000 per akar 2. Per akar 2. Tapi ini dalam satuan mili volt ya. Kalau dalam voltnya berarti 9 per akar 2. 9 per akar 2. Kalau dirasionalkan, nah itu hasilnya bukan 2,5 akar 2 ya. Oke, bisa dilanjutkan hitungannya. Jadi jawabannya itu adalah 1 dan 2. Oke. Jika video ini dinilai bermanfaat, klik like dan bagikan agar manfaat ini bisa diteruskan.